organisasi yang dalam salah satu tujuannya adalah mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Ini nggak mungkin ada masalah. Makasih Mbak. Kalau ada yang mau, ini ada tengah, ini barat. Selanjutnya siapa? Dia masih setengah. Ya, terima kasih. Saya Esther dari Kompas mempertanyakan untuk adanya kasus dualisme ini ya, kepemimpinan walaupun tadi di sana klaim karena ada putusan hukum yang masih dalam proses. Ini mungkin untuk sebagai gambaran dengan adanya kasus ini, sebenarnya kemudian apa yang dampaknya dirasakan di daerah-daerah? Apakah misalnya dengan adanya kasus ini juga ada juga perebutan misalnya dalam hal aset atau keberpihakan guru dan segala macam, dan kemudian bagaimana dari sekarang dengan solidnya para pimpinan para petinggi PGRI di daerah ini untuk membuat bahwa organisasi guru ini memang utamanya adalah berpihak kepada kepentingan guru di tengah kondisi kita tahu tidak mudah dalam kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pendidikan dan dalam guru juga yang belum berpihak. Terima kasih. Mau bertanya kepada Mbak? Boleh perwakilan dari daerah. Baik, Mbak Esther, jadi gini Mbak Esther, bahwa Persatuan Guru Indonesia telah menjaga marwah agar dalam tindakan profesionalnya di daerah itu memiliki ketenangan. Sebetulnya nggak ada ribut-ribut yang seperti yang kita gambarkan. Kita menjelaskan kepada mereka dulu persoalannya kaitannya dengan hukum, sehingga dengan demikian tenang untuk melakukan tindakan-tindakan pembelajaran dan sebagainya. Ini yang dilakukan PGRI untuk menjaga marwah guru tetap profesional di bidang. Kayaknya begitu. Ada lagi, Mbak Esther? Bahkan kami melakukan suatu kegiatan namanya PGRI Power untuk meningkatkan kompetensi guru di era digital. Ini suatu wujud juga untuk memberikan pemahaman kepada guru. Jangan hanya persoalan-persoalan hukum yang kecil dijadikan suatu kebingungan. Justru sekarang akan lebih tercerahkan. Apalagi sekarang ada semacam decline, kemudian juga ada konversi. Begitu Mbak Esther yang baik. Barat Mbak. Ini siapa Barat? Yang punya masa paling banyak. Terima kasih. Sebetulnya kondisi dengan adanya organisasi seperti daerah terlalu banyak terganggu. Teman-teman kami di daerah cukup eksis sebenarnya. Tapi persoalannya beda. Kalau mulai bicara, mereka itu berasal dari rumah yang sama, pakaian yang sama. Kalau mereka tidak memiliki merasa puas diri dengan berkelompok, paling tidak mereka bisa aja mendirikan organisasi lain. Kita juga berdampingan dengan organisasi-organisasi lain, bukan hanya kita. Tapi karena ada sesuatu kepentingan pribadi yang berkelompok, mereka mengganggu di unsur pusat. Daerah sudah terlalu banyak terganggu. Kami yakin teman-teman kami di daerah kalau menelusuri tidak ada yang terganggu apalagi anggota. Tidak semua guru jadi anggota PGRI, tapi anggota PGRI adalah guru. PGRI berdiri bukan hanya untuk anggota, tapi untuk semua. Barangkali perkembangan itu. Terima kasih. Ada lagi yang mendatang. Tadi Pak Joko dari Jawa Timur, ya teriaknya berasal dari Jawa. Dari Jawa Timur maksudnya. Ada teriak sebaik-baikan sama waspada. Bagus. Cukup. Oke. Mungkin bisa ditegaskan kembali bahwa ditegaskan kembali kalau sampai artinya dengan kejadian ini PGRI tidak terlalu terpengaruh ya Pak dari pernyataan dari Barat juga daerah tidak terpengaruh dan tetap solid seperti apa? Itu ya Bu? Iya. Jadi kalau berbicara tentang solidaritas, itu sama sekali tidak terpengaruh. Cuman ini kan era keterbukaan, mereka menggunakan medsos sesuka-suka dan kita juga nggak bisa melarang gitu kan. Jadi teman-teman merasa perlu juga untuk menyampaikan hal serupa resmi karena kita itu adalah organisasi resmi tunduk pada aturan, maka kita juga melakukannya prosedur resmi, tidak abal-abal, tidak asal-asal, tidak asal ngomong, tidak misalnya mau ngomongin viral, profesor dari mana?
Tapi kan kalau biarin aja lah kalau ngaku profesor, misalnya seperti itu, biarin aja lah kalau ngaku profesor. Kita kan nggak mempersoalkan hal-hal seperti itu. Tapi beri kesempatan para guru itu bekerja, melayani, ya, mendukung profesionalisme, perlindungan. Itu yang menjadi tugas kita. Guru-guru honorer juga harus kita bantu, ya kan? Guru-guru P3K juga harus kita bantu. Ya, walaupun kalau PGRI mah nggak senang rame-rame ngomongnya, tapi kita bekerja untuk honorer, untuk P3K, untuk paruh waktu. Bukan kita itu teriak-teriak, enggak. Karena kita percaya dengan dialog dengan apa namanya, membicarakan berdasarkan data itu lebih bisa menyelesaikan persoalan daripada merasa klaim, klaim-klaiman. Kami nggak pernah ngomong klaim-klaiman. Kami selalu berbicara berdasarkan data, fakta, kita sampaikan data. Bahkan PGRI berkali-kali menyampaikan apresiasinya karena di dunia berdasarkan UNESCO itu 1 juta guru P3K itu adalah usulan resmi PGRI. Nggak akan bisa itu dibantah, ada dokumennya, ada keputusannya, ada pertemuannya. Dan sekarang kita dorong teman-teman di berbagai daerah itu kerja dengan caranya masing-masing. Ya. Kerja dengan caranya masing-masing. Mereka itu mau bekerja, sudahlah jangan diganggu gugat gitu. Kalau misalnya kita mau berbicara, ya berbicara, ayo secara yang benar. Maka kami juga melakukan mereka bersama. Nggak makan, nggak apa-apain, nggak teriak-teriak di jalanan, nggak, menyampaikan berdasarkan data dan fakta. Urutannya jelas, sampaikan jelas. Dengan demikian kami ingin mengajak semua pihak untuk tidak mudah terprovokasi di zaman sekarang ini. Yang orang bisa, nggak penting tuh isi, yang penting kemasan. Ya, nggak penting isi, yang penting kemasan. Teriak-teriak ngaku profesor dan lain sebagainya, itu kan jabatan akademik. Tapi lihat kementerian begitu arifnya, nggak ada yang memprotes, oh itu dari mana gitu kan, enggak kan? Ya kita diam aja. Kadang-kadang malu juga sih, kawan sendiri ngomongnya kayak begitu, malu gitu. Yuk kita sama-sama fokus kepada soliditas dan solidaritas dan bagaimana persoalan-persoalan pendidikan dapat diselesaikan dengan baik dengan peran kita masing-masing. Begitu Mbak. Silakan yang lain kalau ada yang masih ada? Satu lagi aja. Satrio. Ya, saya dari Satrio. Terima kasih Ibu. Saya mau sedikit menindaklanjuti pernyataan Ibu yang akan melakukan menyurati Presiden dan beberapa lembaga negara itu. Nah ini salah satu aksi yang luar biasa karena berani untuk menyurati Presiden dan beberapa lembaga tinggi negara. Nah, harapannya apa sih Bu ketika PGRI sudah menyurati, apakah hanya sekedar mencari hukuman atau justru memancing pemerintah untuk ayo aku legal loh, jadi mendeklar. Terima kasih. Terima kasih Mas Satrio. Kita kan negara hukum, berpijak kepada aturan yang jelas, keputusan yang legal. Karena itu kami memberitahu, kita bukan aksi, bukan memberitahu ini loh, ya hasil keputusan hukumnya, dukungan pernyataan bersama kawan-kawan, agar tugas kita di pendidikan itu banyak. Tadi Mbak Esther mengatakan banyak masalah loh, masalah pendidikan. Jadi kita tidak ingin nambahin masalah. Kita bukan melakukan aksi, kita hanya memberitahu, ya supaya mereka tahu bahwa ini kedudukan hukum, kita negara hukum, ada keputusan hukum. Keputusan hukum itu kita sampaikan dan pernyataan teman-teman. Nah, ngapain mereka datang ke sini rame-rame? Bahkan ini rumahnya mereka ini bukan rumah pengurus besar ya, rumahnya mereka semua. Mereka hadir ke sini, panas-panas, mereka membiayai sendiri. Cuma itu karena kecintaan. Itu Mas Satrio. Boleh mendapatkan itu? Ya. Aku panggil kamu Yo aja ya. Ya sebetulnya ini bukan menyurati, nanti kalau dijadikan headline jadi masalah. Ini rasa hormat kami kepada Presiden Republik Indonesia dan Bu dalam luar biasa untuk menyampaikan Pak kami sudah sampai begitu, jangan jadikan headline. Yo kamu lah kasih goreng kamu ya. Gitu ya, makasih ya. Saya kira cukup ya. Iya, nanti kesannya tuh kayak nurani. Nanti dikira surat cinta karena
Saya kira cukup acara kita pada hari ini. Terima kasih dari para media, para sumber, seluruh Indonesia. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau provinsi mau silakan kasih. Duduk dulu Pak, ada makan siang Pak. Duduk dulu Pak. Ada makan siang yang mau dibagi. Duduk aja biar gampang. Elektronik nggak ada sama sekali.